Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman di seluruh pelosok tanah air, terutama untuk mahasiswa, peneliti, maupun para pegawai kantor atau yang lagi menerima pekerjaan untuk membuat laporan. Ini semoga bisa membantu. Pada video ini kita mau mencoba membuat cross tab ke berapa ya? Cross tab ketiga ya, cross tab 2-nya nanti dulu. Cross tab ketiga itu apa? Antara identitas responden dengan apa namanya? Dengan variabel. Nah, ini data yang sama kemarin. Cross tab kedua nanya nanti yang mungkin setelah ini kita mencoba menyampaikan yang paling genting dulu. Kalau yang kedua itu malah justru tidak begitu masalah ya. Tapi kalau ada akan lebih bagus. Apa itu antara variabel dengan variabel? Misalkan antara komitmen organisasi, nah, komitmen itu kan komitmen tinggi, sedang, rendah, di cross tab-kan dengan kinerja karyawan. Nah, dari situ kelihatan enggak komitmen yang tinggi kinerjanya tinggi atau tidak. Komitmen yang rendah kinerjanya seperti apa? Atau mungkin variabel motivasi atau gaji. Gaji tinggi ternyata kinerjanya rendah atau sebaliknya. Itu yang kita kategorikan cross tab kedua. Cross tab ketiga itu yang ini mau saya buat adalah antara identitas responden, bisa jenis kelamin, pendidikan, umur. Seperti apa umur itu? Dibuat kategori dulu. Nah ini umur sedang, muda, madya, dan tua. Kalau nggak tua ya dewasa lah gitu ya. Terus mungkin status dia sebagai pengelola atau sebagai pemilik dan pengelola misalkan. Lama usaha semakin lama kinerjanya semakin bagus atau tidak. Atau status perkawinan belum kawin tidak kawin kinerjanya seperti apa. Ya, jadi nanti kita coba yang tidak semuanya ya, atau nanti kita lihat ya, karena yang sudah siap adalah data umur pengelola, lama usaha belum siap, nanti kita bisa buat Anda contoh juga nanti ya. Ini nanti kita bisa, ini juga bisa, ini bisa. Yang nggak bisa adalah lama usaha harus membuat kategori. Kemarin sudah kita kasih tahu caranya seperti apa. Tapi sebelum masuk ini kan sudah terkelompok. Sebagian besar sudah terkelompok. Nah, yang masalah ini. Yang jadi masalah ini nanti. Atau kita ke Excel-nya ya. Ini kan 5 indikator. Boleh Anda indikator misalkan kecepatan. Umur muda ternyata kecepatannya lebih tinggi, ketepatannya lebih tepat. Apa yang ini apa? Yang ketiga itu maaf. Lebih rapi, lebih cepat targetnya lebih apa ya? Mencapai target. Penyelesaiannya lebih apa ya? Lebih penyelesaian itu dalam penyelesaiannya itu lebih oke atau tidak gitu. Nah, itu latihan ini kita buatkan terlalu panjang nanti konsepnya ini. Malah terlalu banyak deskripsinya. Tapi bisa juga untuk suatu kajian tersendiri. Nah, kita buat yang langsung yang kelima jumlahnya, kinerja secara menyeluruh dari 5 indikator. Oke, kita ke Excel. Ini sudah kita siapkan. Nah, ini datanya. Kan ini dari indikatornya harus dijumlah. Semoga ada yang tinggi. Oh, ada yang tinggi ini. Takutnya kalau udah nggak tinggi, repot nanti. Kita ulang lagi kalau nggak ada yang tinggi. Oke, ya kita coba, kita insert. Kita jumlah ini, kita jumlah. Oke, 12 dan seterusnya. Nah, 20, 22 dan seterusnya ada ini. Lah, ini kategorinya apa? 12 itu kategori apa? 16 tuh. Ini kan ceritanya kita mau per orang. Dari 165 itu kita tahu yang kinerjanya rendah itu berapa orang, kinerja sedang itu berapa orang, yang tinggi berapa orang. Jadi kita nggak cukup cuman kinerja secara menyeluruh seperti apa, tapi kita juga breakdown dari kinerja itu menjadi kinerja per parsial begitu. Oke, dari sini caranya adalah sudah kita siapkan karena sekali lagi biar durasinya cukup ya. Bukan ini link YouTube.
Nah, ini. Per individu, jadi tentunya 5 ya fleksibel ya. 5 itu apa? 5 itu jumlah indikatornya. 5 ini tuh 5 jawaban. Nah, jadi kalau memang jawabannya 7, indikatornya 7 berarti ini 7. Kalau indikatornya 10 berarti ini 10. Karena yang saya siapkan 5 ya kita pakai 5. Jadi jangan bingung antara 5 ini dengan 5 ini ya. Kita besarkan dulu ya antara 5. Oke ya, antara 5 yang ini dan yang ini mungkin kita kasih warna apa ya? Bisa nggak kasih warna? 5 jumlah indikator itu. Kasih warna biru. Oh, bisa. Nah, 5 indikator ini, 5 ini 5 indikator. 1 ini indikator. Kalau 5 ini adalah 5 5 ini 5 jawaban. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, setuju, netral tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi ya 5 ini adalah jumlah indikatornya. Kalau indikatornya ini 4 ya nanti dirubah 4. Ya maaf ya kebetulan saja ya. Harusnya nanti, tadi tak buat 4 tapi sudah terlanjur. 5 kali 4 20 dibagi 3 6,67. Inilah rentang skalanya. Skor terendahnya 1 ini keterangan asumsi jawabannya 1 kali 5 jumlah indikatornya adalah terendahnya adalah 5. Tidak mungkin jawab 4. Karena apa? Indikatornya 5 kok, jawabnya jumlah totalnya kok 4. Ya, 1 nggak dijawab, berarti nggak bisa masuk. Yang berikutnya, skor tertinggi 5 kali 5. 5 asumsinya menjawab apa? 5 semua atau sangat khusus semua. Ini indikator, ini tak kasih dulu, biar nggak bingung. 5 yang ini adalah 5 jumlah indikator. Berarti tertingginya adalah 25. Nah, tadi ada jawab 12, 16 gimana? Lah ini kita baru masuk ke sini. Keterangannya adalah maaf ada gangguan kesehatan saya ya. Agak berapa kali dadaan. Tahu bulat. 6,67 berarti 1 tambah 6,67 1. 5. Kenapa kok 5? Karena jawaban terendahnya adalah 5 kok bisa 5? Ya 1 kali 5 tadi. 5 tambah 6,67 11,67. 11,67 tambah 67 11 kok 18,33. Baru ini adiknya sedikit berarti 11,66 ya, 6,6. Terus 11,67 sampai 18,32 dia kategorinya adalah cukup. Terus 18,33 sampai dengan 25 adalah kategori tinggi. Oke. Jadi kita copy bisa enggak ya? Kita ke Excel. Oke, ini kita simpan di sini. Nah, ini ada. Ini berarti dia sedang sama dengan apa? Rendah. Sedang atau langsung pengen langsung kinerjanya jelek misalkan boleh. Tapi Indonesia itu masih permisif ya, masih ada kesantunan atau tidak seperti orang-orang sana ya. Ini cukup ini rendah, ini rendah, jelek, cukup, sedang, dan apa satunya lagi? Tinggi dan kinerjanya bagus misalkan. Oke, kita angkanya kita coba kita pecah, bisa enggak di view. Oke, kita ini kan ini layarnya kita jadikan 2 ya. Nah, ini ya. Terus yang ini 12, oh rendah. Terus 16, oh cukup. Kenapa cukup ini? Antara 11,67 sampai dengan 18,32 cukup. 17 cukup. 22, oh tinggi. Ini tinggi. Terus 17, apa ini? Apa? Cukup. Kalau cara seperti ini,
itu ya boleh lah, tapi lama. Nah, kita coba dengan cara yang menggunakan program. Itu program SPSS. Makanya program SPSS masih populer sampai dengan sekarang sudah rilis ke 27 ya. Jadi karena memang masih sangat membantu. Oke. Jangan-jangan ini sudah ada programnya atau menunya, cuma kita aja yang nggak paham ya. Dari 165 kita copy datanya, kita taruh di SPSS, kita taruh di sini ya. Nah ini kita kasih nama, aduh kok var 007, kok ini gimana nih? Ya jangan khawatir, ini diganti, caranya gimana? Ah gampang men, ini diganti dengan variabel view terus kasih identitas Y, jangan sampai persis ya, dan hurufnya besar. Kinerja karyawan misalkan. Ya, nanti kalau Anda apa ya sesuaikan dengan data Anda ya, gitu ya. Oke, terus lanjutnya ini desimalnya nggak butuh desimal loh. Atau kalau memang butuh desimal ya silahkan. Kita nggak butuh ya sudah biarkan kita ini atau biarkan aja lah gitu, biarkan ada desimal. Selanjutnya yaitu kemarin sudah ada di cross step kedua, cross step 1 yaitu kita memisah umur karyawan muda, madya dan senior. Kita ulang lagi enggak apa-apa. Caranya gimana? Betul, transform. Yang atas atau yang bawah? Yang into same atau yang into different? Yang bawah, yang into different. Apa yang dimasukkan di sini? Yang Y atau kinerja ini. Ini ya. Masukkan. Setelah itu apa? Name-nya jangan sampai persis. Kalau Y1 wah ketangkap nanti. Y1 kan sudah diisi, sudah dipakai. Kasih YY gitu aja. Harus beda. Terus labelnya kategori kinerja karyawan. Terus all and new. Waduh, ini tadi apa ya? Bentar saya catat dulu ya. Nah ini, mana caranya ini? Kita, aduh, ada pulpen, benar. Oke, coba kita ini ya, kita searching lagi, bentar. Nah, di sini, oh sorry ke SPSS langsung ya. Nah ini ringnya berapa tadi? 5 sampai dengan 11,66. 66. Mau nggak 2 digit? Dikasih kasih angka 1. Terus yang kedua 11,67. Oh ya, ilmu ini dapat dari beberapa dosen statistik saya dulu di S2. Terima kasih Pak Sugiono, Prof Indah dan Prof Nasir ya. Tentunya dosen-dosen lain yang berkontribusi, jadi saya tidak lupakan jasa Prof semuanya. Ini saya tularkan ke mahasiswa ya. Terima kasih Prof. Semoga bermanfaat. 18,3. Oh ya, tadi kodenya 2. 18,33 sampai dengan 25. Kategori berapa ini? Kategori 3 atau apa? Ya, bagus atau tinggi. Oke, di continue. Terus apa? Di yang ini tidak nyala ya. Nanti kalau kita klik dia nyala. Nah, nyala terus di oke. Oke, kita lihat data mentahnya seperti apa. Nah, ini YY ini bukan turun dari langit ini ya. YY ini muncul karena apa? Karena kita perlakukan tadi. Nah, ini boleh saudara buat kategori. Coba kita buat kategori, yaitu dengan apa? Coba, dengan apa coba? Ah, betul. Dengan cara variabel view, ternyata pinter-pinter semua. Terus value, nah, 1 apabila apa? 1 apabila dia rendah. Atau pengen langsung kinerja rendah. Atau, nah terserah lah kinerja rendah. Terus 2, kinerja sedang. Ini fleksibel ya, tidak harus seperti ini. 3, kinerja tinggi. Di add terus di oke. Kita lihat datanya. Nah, ini, jadi dia artinya adalah
sedang tinggi, sedang tinggi. Oke, setelah itu kita cross tab-kan. Oke, kita copy dulu coba ya, kita copy dulu biar untuk antisipasi ya. Coba kita rubah ya data berikan string. Kita coba ini di luar skenario. Tidak mau. Sebenarnya kalau nah ini baru kalau berarti dipakai Excel nanti ya, Ctrl C, Ctrl H, replace all gitu ya. Replace all bisa atau ini atau dapat supaya kita bagi-bagi ilmu juga bagi yang sudah pernah ya mohon maaf tapi kalau bukan nano tapi kalau yang belum mungkin bisa untuk tambah-tambah ilmu ini buat ini Ctrl H misalkan satu dia rendah replace all oh 15 toh dua sedang berapa jadi dari sini bisa oh, yang sedang 104 yang tinggi ada 46 nah dari sini ya bisa dipahami ya ini bisa taruh di sini bisa lah misalkan nah ini kan belum ada ini sorry nah ini kita taruh sini nah ini sedang bener nggak tinggi oh tinggi bener ya seperti ini ya sekarang kita langsung ke cross tab agak cepat saja oke ya coba kita cross tab kan analyze deskriptif cross tab antara apa ini jenis kelamin umur tapi umur yang kategori karena umur kategori umur asal nah, ini umur kategori kenapa kok ini biar dia diurut di atas pendidikan lama usaha belum kita pisahkan jadi nanti terlalu oke lah biar tidak apa-apa biar pengen lihat hasilnya lama usaha status perkawinan status kepemilikan dan status usaha apa asalnya dapat dari mana langsung yang ini adalah kinerja kategori ini kita klik cell kita klik row total kolom continue oke nah coba kita lihat ya ini umur ternyata laki-laki itu lebih banyak ada berbagai monggo terserah peneliti dan nanti akan berhadapan dengan asesor atau pihak yang ini penilai boleh secara ringkas boleh secara lebih detail mungkin dari sini bisa dari 103 laki-laki ternyata dia apa oh ternyata yang ketiga adalah sedang atau dia kalau pengen praktis dari 100 ini yang tinggi apa? Yang tinggi adalah jenis kelamin laki-laki karena ada 16,4 perempuan ini. Nah, monggo ini dari sini mungkin kita bikin YouTube berikutnya ya biar enggak panjang lebar. Ini terus umur. Ternyata umur tua ternyata lebih banyak mempunyai kinerja yang tinggi adalah umur yang madya 30 sampai 35. Dari sini kan kelihatan ini. Oke. Oke. Nah, ini kinerja atau kita tunjukkan dulu kinerjanya seperti apa sih frekuensi kinerja saja yang kita masukkan misalkan kinerja yang kategori ini atau yang ini kita masukkan misalkan yang ini coba akan tidak bisa kinerja seperti ini gimana kinerja seperti ini? Akhirnya kan yang bagus kan seperti ini begitu teman-teman di seluruh pelosok tanah air ya tadi yang apa kepemilikan misalkan pemilik dan apa sekaligus dibeli dirintis warisan ini ada semua ya ada semua oh ini yang tadi umur apa pendidikan terhadap kategori nah ini juga ada ternyata pendidikan apa yang punya kinerja lebih tinggi di sini bisa dilihat baik itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait cross tab ketiga ya antar indikator dan dengan variabel kurang lebihnya mohon maaf tetap semangat, tetap fokus.
sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.